Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Kanisa Bani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Negeri Makassar. Saya merupakan mahasiswa angkatan 2022 dan saya sedang mengampu perkuliahan pada semester 3 pada saat ini. Baik, sebelum itu saya mempersilahkan kepada Anda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Sri Nurfadila Wahab, biasa dipanggil Sri. Usia saya sekarang 19 tahun. Oke, Sri ya. Kalau boleh tahu, Sri kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Saya kuliah di Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Teknik Elektro, prodi Teknik Listrik. Oke, teknik listrik ya. Oke, kalau boleh tahu nih, apakah jurusan yang diambil Sri merupakan pilihan Sri sendiri atau pilihan orang lain? Iya, pilihan saya sendiri dan merupakan saran dari orang-orang terdekat saya. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana sih lingkungan perkuliahan Anda sendiri? Lingkungan perkuliahan saya sangat sehat, tidak ada toxic relationship sama sekali. Dosen-dosennya juga sangat suportif kepada mahasiswanya. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Sri dengan Nabila memiliki hubungan seperti apa sih? Hubungan saya dengan Nabila sangat dekat, kami berteman sudah sangat lama, jadi bisa dibilang sahabat lah. Oke, baik. Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara alo anamnesa sebagai lanjutan wawancara auto anamnesa yang saya lakukan sebelumnya kepada interviewee utama. Nah, di mana wawancara ini bertujuan untuk mengkonfirmasi dan mengetahui lebih dalam mengenai masalah psikologis yang mungkin dirasakan oleh interviewee. Karena Anda merupakan significant other atau biasanya orang yang memiliki hubungan dekat dengan interviewee seperti keluarga atau teman baik, dan seperti yang Anda katakan tadi, Anda merupakan sahabat dari saudari Nabila. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mohon berkenan untuk memberikan informasi selama wawancara berlangsung. Selanjutnya, wawancara ini akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit dan akan direkam dengan video maupun suara selama proses wawancara. Apakah Anda bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa semua informasi yang Anda berikan selama wawancara ini akan dijaga kerahasiaannya, kecuali ada keadaan darurat atau dengan persetujuan tertulis dari Anda. Saya sangat menghargai kepercayaan Anda dalam memberikan informasi selama proses wawancara ini. Apakah Anda memiliki pertanyaan sebelum kita memulai? Ada. Oke, baik. Nah, dalam wawancara kali ini kemungkinan akan terdapat beberapa pertanyaan yang sensitif bagi sebagian orang. Jika Anda tidak berkenan menjawabnya, tidak apa-apa, silahkan memberitahu kepada saya jika Anda tidak berkenan menjawabnya. Oke, baiklah, kita akan masuk pada pertanyaan pertama. Sebelumnya, mungkin saudari Sri bisa menceritakan bagaimana sih awal mula Anda bertemu atau berteman dengan saudari Nabila. Baik, jadi awal saya bertemu dengan Nabila itu waktu itu saya SMP boarding school, jadi kami satu sekolah, satu asrama juga, dan satu kamar. Di kamar itu bahkan saya satu tempat tidur lah istilahnya. Di kelas juga kami satu kelas, sekelompok juga, sebangku juga. Kami berteman selama 3 tahun di asrama. Waktu SMA kami berpisah, dia melanjutkan boarding school dan saya kembali ke
SMA pada umumnya, SMA negeri pada umumnya. Dan setelah SMA kami, tapi pada saat SMA kita berpisah itu kami tetap menjalin hubungan yang baik, kami tetap sering komunikasi, sering bertemu kalau ada kesempatan. Terus waktu kuliah kami bertemu kembali di kampus yang sama, jadi kami sekarang tinggal bersama. Oke, baik. Jadi sekarang tinggal sama-sama ya dengan saudara Nabila. Oke, selanjutnya kalau boleh tahu nih, bagaimana sih hubungan Anda dengan saudari Nabila? Bisa dibilang sangat baik. Itu kami berteman selama kurang lebih 8 tahun ya. Oke, ya memang. Oke, jadi sudah sangat dekat ya. Iya. Oke, nah baik, mungkin kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana sih Anda melihat pola tidur dan kualitas tidur Nabila dalam 2 minggu terakhir ini? Yang saya lihat dan saya amati, Nabila kadang susah tidur karena dia lagi banyak tugas ya. Oke, lagi banyak tugas ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah melihat Nabila mengalami kesulitan tidur atau tidur terlalu banyak atau tidur terlalu sedikit? Yang saya lihat, Nabila kadang mengalami kekurangan tidur apabila dia memiliki tugas yang sangat banyak gitu biasanya. Kalau kelebihan tidur biasanya pada saat weekend dia biasanya tidur dari pagi bisa sampai sore. Oke. Mungkin karena hari-hari sebelumnya pada saat weekday dia memiliki tugas yang sangat banyak, jadi pola tidurnya tidak teratur. Oke, mungkin efek lelah ya. Oke, selanjutnya, apakah Nabila sering terbangun di tengah malam atau memiliki tidur yang terputus-putus? Saya rasa tidak. Oke. Baik, selanjutnya, bagaimana menurut Anda gangguan tidur Nabila memengaruhi aktivitas harian dan kualitas hidupnya? Mungkin Nabila pernah cerita kepada Anda. Kalau yang saya lihat sepertinya kalau Nabila kekurangan tidur, biasa yang dia cerita ya, dia biasa mengantuk di kampus apabila saat pembelajaran dilaksanakan. Biasa juga dia kayak moodnya buruk begitu setiap hari kalau dia dalam keadaan kekurangan tidur. Oke, mungkin sering bad mood ya. Iya. Oke, selanjutnya, apakah Anda melihat perubahan dalam mood atau perilaku Nabila yang mungkin terkait dengan kurang tidur? Nah, seperti jawaban saya tadi, dia biasa marah-marah tidak jelas sih sama orang-orang terdekatnya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Anda menyadari adanya kebiasaan tertentu yang mungkin memengaruhi tidur Nabila, seperti konsumsi kafein atau aktivitas merangsang sebelum tidur? Iya, biasa Nabila minum kopi biasa kalau malam. Oke. Kopi. Oke, kopi. Selanjutnya, apakah Nabila melakukan hal-hal tertentu sebelum tidur yang mungkin memengaruhi tidurnya? Biasa Nabila kerja tugas sampai larut malam, biasa sampai jam 2, jam 3 malam kalau lagi numpuk-numpuknya. Biasa juga dia sebelum tidur, yang saya lihat dia biasa scroll sosmed, scroll TikTok, scroll IG dulu baru tidur. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Anda stres dan kekhawatiran pribadi yang mungkin dialami oleh Nabila dalam memengaruhi tidurnya? Gimana? Bisa diulang kembali? Oke, bagaimana menurut Anda stres dan kekhawatiran pribadi yang mungkin dialami oleh Nabila dalam memengaruhi tidurnya? Mungkin seperti perubahan mood yang terlalu sering sehingga atau banyak pikiran nih, Nabila banyak pikiran sehingga
itu mengganggu kualitas tidurnya? Mungkin ya itu bisa jadi salah satunya. Kebanyakan pikiran, kayak dia pikirkan tugasnya setiap hari, bagaimana kelanjutannya besok, apakah bisa sampai deadline atau tidak gitu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengetahui peristiwa atau situasi khusus yang mungkin mempengaruhi masalah tidur Nabila? Apakah Anda mengetahui peristiwa atau situasi khusus yang mungkin mempengaruhi masalah tidur Nabila? Saya kurang tahu sih kalau masalah itu. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana masalah tidur Nabila memengaruhi hubungan sosialnya seperti dalam hubungan dengan Anda atau orang lain? Biasa kalau dari kampus dia biasa itu bad mood, biasa sama orang-orang terdekatnya, sama saya misalnya. Dia juga biasa cerita, biasa berkelahi sama temannya di kampus, mungkin gara-gara temannya juga memiliki perasaan yang sama misalnya. Iya. Kurang tidur, jadi sama-sama bad mood. Oke, berarti sering mendengar ya cerita dari Nabila mengenai apa yang dia rasakan. Ya, dia biasa cerita sih kalau pulang kampus atau saat malam gitu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Nabila menjadi lebih sulit diajak berinteraksi atau lebih mudah marah akibat kurang tidur biasanya? Ya, seperti itu. Bisa seperti kadang gampang marah, kadang marah tidak jelas. Oke. Selanjutnya, apakah Anda mengetahui bahwa apakah Nabila telah mencoba teknik atau pengobatan tertentu untuk mengatasi masalah tidurnya? Tidak sih. Oke. Saya kurang tahu masalah itu. Oke. Kalau boleh tahu, apakah Anda pernah berbicara dengan Nabila tentang kemungkinan Nabila mencari bantuan profesional untuk masalah tidurnya ini? Saya kurang tahu sih kalau dia belum cerita ke saya. Oke, baik. Baiklah, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan yang dapat saya ajukan kepada Saudari Sri sebagai narasumber saya pada hari ini. Jawaban-jawaban dari Sri sudah cukup dalam membantu saya dalam mengonfirmasi mengenai gejala masalah psikologis yang interviewee atau Saudari Nabila alami. Oke, sebelum saya menutup, apakah ada pertanyaan yang ingin Sri ajukan kepada saya atau ada hal yang ingin Anda tambahkan pada sesi wawancara kali ini? Yang saya ingin bertanya sih, saya ingin tanyakan itu, bagaimana tanggapan Anda sebagai mahasiswa psikolog untuk menangani hal tersebut yang Nabila kurang tidur dan dampak yang terjadi pada dia? Oke, menurut saya sih, walaupun saya sebenarnya masih belum terlalu paham mengenai hal tersebut, tapi tanggapan saya mengenai Nabila dengan masalah kekurangan tidurnya yang mungkin memang diakibatkan oleh banyaknya tugas atau karena memang dia men-scroll TikTok begitu atau media sosial tersebut. Tanggapan saya untuk mengatasi hal tersebut itu mungkin agak susah ya. Mungkin ini kita kembalikan kepada diri kita sendiri sih, kayak karena yang tahu kan diri kita sendiri. Karena kapan kita tidak bisa mengatur waktu untuk istirahat maupun beraktivitas, itu akan berpengaruh pada diri kita sendiri yang akan mengalami hal tersebut, mengalami dampak-dampak dari kekurangan tidur itu, seperti kayak tadi bahwa Nabila biasa emosinya agak sering mudah marah, sering merasakan tidak kestabilan emosi lah kalau dari efek dari
kurang tidurnya ini. Mungkin itu sih lebih ke mungkin Nabila bisa mengatur waktunya lagi, mengatur sebaik-baiknya, ataukah dari saudari Sri sendiri, kan Sri ini tinggal bareng dengan Nabila, mungkin Sri sebagai teman sekamar atau teman tinggalnya Nabila mungkin bisa diingatkan bahwa uh, ada baiknya kalau sudah melewati kayak jam 12 sebaiknya istirahat, karena kalau kita juga memaksakan pasti kita akan sulit juga keesokan harinya untuk beraktivitas dengan baik. Jadi lebih baik juga kita berikan sebagai reward kepada diri kita untuk istirahat. Jadi itu sih kayak uh, lebih ke pribadi diri kita kembali sih, bahwa kayak kita harus tahu lah kapan kita waktunya istirahat maupun kerja kerja tugas. Jadi mungkin kalau memang waktunya sudah deadline, mendekati deadline, ya mungkin itu aja sih, kayak gas terus aja. Tapi mungkin kalau ada tugas berikutnya bisa diatur lagi waktunya. Kalau ada waktu-waktu senggang langsung kerja tugas biar tidak mepet, jangan prokrastinasi kayak menunda-menunda tugas-tugasnya sehingga tidak terbebani di akhir-akhir deadline. Mungkin itu sih tanggapan saya mengenai hal tersebut, karena saya juga biasa juga mengalami hal tersebut, karena ya wajarlah, kita kan mahasiswa, pasti tidak mau kekurangan tidur itu pasti selalu terjadi, walaupun kita tahu sebenarnya itu tidak baik, tapi setidaknya kita sadar akan hal tersebut. Jadi mungkin itu sih dari saya, tanggapan saya mengenai hal tersebut. Mungkin saudari Sri bisa saling mengingatkan dengan Nabila untuk istirahat yang cukup, agar nantinya tidak akan efeknya tidak akan berkepanjangan, karena kita tidak tahu kedepannya bagaimana. Karena mungkin sekarang kita belum merasakan sakitnya, tapi nanti di umur-umur dewasa kayak di masa tua kita baru merasakan efek dari yang telah dilakukan. Mungkin itu sih tanggapan saya mengenai hal tersebut. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Nanti saya sampaikan ke Nabila ya. Oke, baik. Terima kasih Sri. Saya sangat mengapresiasi jawaban-jawaban yang luar biasa dari Anda. Saya juga sangat puas dengan sesi wawancara kali ini. Saya sebagai interviewer mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan, waktu, serta tenaga yang diberikan pada sesi wawancara kali ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila saya memiliki kata-kata yang tidak mengenakan atau menyinggung terhadap saudari, atau terbanyak kesalahan-kesalahan kata, serta ada beberapa hal yang tidak bisa dimengerti oleh Sri, dan mungkin itu saja, karena seperti yang kita ketahui bahwa kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada sesi wawancara kali ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sri. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kanisa Cahayarabani. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi dari Universitas Negeri Makassar.
Saya juga merupakan mahasiswa angkatan 2022, sedang mengampu pada semester 3 pada saat ini. Baik, sebelum itu saya mempersilahkan kepada Anda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Jadi nama saya Anza Safa Azahra, biasa dipanggil Safa, dan sekarang saya sedang kuliah di Universitas Hasanuddin, Prodi Manajemen, dan juga merupakan angkatan 2022 yang sekarang ini sudah semester 3. Oke, kalau boleh tahu, umur Safa sekarang berapa? Sudah 19 tahun. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, kan tadi Safa sudah cerita nih bahwa sudah memberitahu kepada saya bahwa, Anda merupakan mahasiswa Universitas Hasanuddin, prodi manajemen. Nah, apakah, prodi yang diambil ini sesuai dengan kemauan Safa? Ya, alhamdulillah manajemen itu merupakan prodi impian saya, dan juga keluarga juga mendukung saya untuk lanjut di prodi itu, dan alhamdulillahnya kemarin pada saat lulus lulus SMA langsung keterima di prodi manajemen di Unhas. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, kalau boleh tahu bagaimana sih lingkungan perkuliahan, menurut, Anda sesuai dengan pengalaman Anda? Oke, sejauh ini ya saya rasa lingkungan saya itu sangat baik, tidak ada toxic circle yang saya dapat. Semua teman-teman saya itu semuanya mengarah ke positif ya, dan juga walaupun sedekat kita sudah dekat, tapi masih ya tidak ada yang kelewatan juga, dan juga semuanya itu ya baik-baik lah intinya. Oke. Oke baik, kita langsung saja nih. Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan wawancara alo anamnesa sebagai, lanjutan wawancara auto anamnesa yang saya lakukan sebelumnya kepada interview utama atau, kepada saudari Nabila. Nah, di mana wawancara ini bertujuan untuk mengkonfirmasi dan mengetahui lebih dalam mengenai masalah psikologis yang mungkin dirasakan oleh interview utama. Karena Anda merupakan significant other atau biasanya orang yang memiliki hubungan dekat dengan interview, seperti keluarga atau teman baik. Nah, sebelum itu, kalau boleh tahu, saudari, Safa ini ada hubungan apa dengan, saudari Nabila? Jadi saya dengan saudari Nabila itu sudah berteman sejak lama ya, jadi mungkin sudah bisa dibilang seperti sahabat, teman dekat begitu. Kita juga satu circle, sering main bareng gitu kan. Jadi ya sudah sangat dekat. Oke. Jadi, nanti, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mohon berkenan untuk memberikan informasi selama wawancara berlangsung. Baik, wawancara ini, akan berlangsung selama kurang lebih, 30 menit dan akan direkam dengan video maupun suara selama proses wawancara. Apakah Anda bersedia? Baik, saya bersedia. Oke, saya ingin mengingatkan kepada Anda bahwa semua informasi yang Anda berikan selama wawancara ini akan dijaga kerahasiaannya, kecuali ada keadaan darurat atau dengan persetujuan, tertulis dari Anda. Oke. Eee jadi, saya jadi, saya sangat menghargai kepercayaan Anda dalam memberikan informasi selama proses wawancara ini. Sebelumnya, apakah Anda memiliki pertanyaan sebelum kita memulai? Eh, Tidak ada sih. Oke, baik. Nah, dalam wawancara kali ini kemungkinan akan terdapat beberapa pertanyaan yang sensitif bagi sebagian orang. Jika Anda tidak berkenan menjawabnya, tidak apa-apa, silakan memberitahu kepada saya jika Anda tidak berkenan menjawabnya. Baiklah, kita akan masuk, pada pertanyaan pertama. Sebelumnya kalau boleh tahu nih, bagaimana sih awal mula Anda bertemu dengan saudari Nabila? Oke, jadi kita tuh awal ketemu pas SMP. Nah,
Kebetulan saya dulu SMP-nya di SMP yang sistemnya tuh asrama, yang dimana kita pulangnya cuma di hari Sabtu sore dan kembali lagi ke asrama hari Minggu. Jadi sistemnya asrama otomatis kita nih ada kamar ya, dan di kamar itu kita terdiri dari 4 orang. Nah, di kamar saya salah satunya ada Nabila nih. Jadi kita awal kenal dari sana dan kita akhirnya bincang-bincang dan ternyata kita masih keluarga juga. Walaupun tidak terlalu dekat tapi ya masih terhitung keluarga, dan disitulah kita jadi lebih dekat, sering menghabiskan waktu bersama-sama, berbagi cerita, dan ya seperti selainnya tinggal bareng gitu. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu lebih dalam nih, bagaimana sih hubungan Anda dengan, saudari Nabila? Mungkin bisa diceritakan. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi kan kita nih tinggal asrama ya kan. Terus kurang lebih SMP tuh 3 tahun, terus kita asrama 7 hari, cuma pulang ke rumah 1 malam. Berarti kita lebih banyak menghabiskan waktu dong di asrama. Apalagi ini 3 tahun kan. Jadi ya kita bahkan mungkin lebih saling mengenal daripada dengan keluarga di rumah, karena kita lebih sering ketemu di asrama. Jadi hampir semua seperti sifat-sifat, perilaku, kita sudah tahu nih dari masing-masing teman, termasuk saya dan Nabila, kita sudah tahu sifat masing-masing, kebiasaan, perilaku, apa yang disuka dan nggak disuka. Jadi ya sangat dekat, bahkan melebihi, bisa dibilang melebihi dari dekat keluarga. Oke, memang, sudah sangat dekat ya karena, eee, Ya, memang kesehariannya hampir, sama-sama terus. Oke, ya baik. betul. Pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu nih sudah berapa lama sih Anda berteman dengan Nabila? Eh, Kalau dihitung kurang lebih 8 tahun ya, karena dari SMP, terus SMA ya, walaupun SMA kita sudah beda sekolah, tapi kita tetap kontekan lewat media sosial nih, kayak masih sering chat di WA, terus juga masih sering ketemu kalau misalnya dia lagi libur, karena dia juga lanjutnya di sekolah yang berasrama lagi. Jadi kalau dia libur ya kita kumpul-kumpul bareng lagi begitu. Oke, baik. Kalau boleh tahu nih, kan kita nih sekarang, sudah, kuliah. Kalau boleh tahu bagaimana sih, di perkuliahan ini, hubungannya dengan Nabila? Apakah masih berlanjut? Apakah masih saling, berkomunikasi? Mungkin bisa diceritakan? Oh iya, karena kebetulan nih Nabila juga kuliahnya masih satu daerah dengan tempat kuliah saya, jadi kita tuh masih sering ketemu, kita sering papasan, sekedar papasan di jalan atau mungkin di tempat makan kita sempat bertemu, ya udah kita bercengkrama, cerita-cerita begitu. Terus juga kita masih sering kontekan di WhatsApp, di IG atau di medsos lainnya. Jadi ya selama kuliah juga kita ya masih dekat, ya kita masih sering berkomunikasi, bertemu begitu. Oke, baik. Oke, langsung saja nih saya akan, bertanya nih. Baik, pertanyaannya, bagaimana sih Anda melihat, pola tidur dan kualitas tidur Nabila dalam 2 minggu terakhir ini? Oke, jadi dalam 2 minggu terakhir ini saya sempat mendapat apa ya? Saya lihat nih Nabila sepertinya mengalami gangguan jam tidur. Biasanya saya lihat di media sosial dia masih di jam-jam tengah malam dia masih sering aktif upload-upload story di Instagram, dan biasanya tuh yang saya lihat dia begadangnya karena sedang mengerjakan tugas ya, seperti laprak itu. Dia juga kadang chat saya tengah malam yang menandakan dia belum tidur nih. Jadi saya lihat ya pola tidurnya itu terganggu atau tidak teratur gitu. Oke, baik. Baik, selanjutnya, apakah Anda pernah melihat Nabila mengalami kesulitan tidur seperti insomnia, atau tidur terlalu banyak, atau tidur terlalu sedikit? Oh iya, itu biasanya dia dia bukan biasanya sih, sering sekali nih dia itu begadang biasa mungkin sampai pagi dia tidak tidur karena
ya seperti tadi dia mungkin banyak tugas atau apa, dan juga tapi di waktu libur dia malah terlalu banyak tidur, kadang tidurnya dari pagi sampai malam lagi. Intinya dia tidak eh, teratur jam tidurnya karena ya sedikit. Oke, baik. Nah, selanjutnya, apakah Nabila sering terbangun di tengah malam atau memiliki tidur yang terputus-putus? Ya sepertinya untuk itu tidak deh. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih menurut Anda gangguan tidur Nabila memengaruhi aktivitas harian dan kualitas hidupnya? Ya, mungkin karena dia kurang tidur jadi ya terus paginya dia harus ke kampus kan, harus beraktivitas. Jadi mungkin dia ada kecapean. Nah, terus dari capeknya itu dia mungkin lebih sensitif nih terhadap lingkungan sekitarnya, atau bisa dibilang mudah baper, mudah marah atau mudah tersinggung dengan hal-hal yang mungkin hal sepele, tapi ya dengan kondisinya yang mungkin capek karena sudah begadang, jadi moodnya itu gampang berubah, gampang marah, gampang ini itu. Jadi mungkin beberapa orang di sekitarnya itu sulit berkomunikasi dengan baik dengan dia. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda melihat perubahan dalam mood atau perilaku Nabila yang mungkin terkait dengan kurang tidur? Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena pengaruh kurang tidurnya nih dia jadi lebih sensitif kan, gampang tersinggung, gampang marah, atau gampang emosi lah gitu, apa-apa langsung marah, dikit-dikit marah gitu. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Anda menyadari bahwa adanya kebiasaan tertentu yang mungkin memengaruhi tidur Nabila seperti konsumsi kafein atau aktivitas merangsang sebelum tidur? Oh iya, eh, ada beberapa kebiasaan yang saya perhatikan dari Nabila nih. Dia tuh sering sering banget pesan kopi ya, entah itu dia lewat dia beli langsung sendiri atau mungkin dia pesan mungkin dari GrabFood gitu-gitu kan. Jadi dia sering sekali minum kopi, dan mungkin juga dia sering minum kopi karena begitu dia mau kerja tugas atau apa. Jadi ya pastilah kopi itu juga merupakan pengaruh utama untuk ketidakteraturan tidurnya Nabila. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Nabila melakukan hal-hal tertentu sebelum tidur yang mungkin memengaruhi tidurnya? Ya mungkin seperti tadi ya yang kayak kerja tugas banyak, dan juga biasa nih dia juga scroll medsos terutama TikTok nih ya. Jadi biasanya emang nggak sadar tuh kan sudah berapa jam scroll TikTok, akhirnya nggak tidur nih. Ya begitu-gitu aja sih. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda stres dan kekhawatiran pribadi yang mungkin dialami oleh Nabila dalam memengaruhi tidurnya? Ya jadi Nabila itu orangnya banyak pikirannya, atau mungkin istilah sekarang itu overthinking, yang harusnya nggak usah dipikirkan tapi dia pikirkan juga, yang mungkin nggak ada hubungannya dengan hidupnya dia, nggak ada implikasi ke hidupnya dia juga tetap pikirkan. Jadi dia jadinya lebih gampang stres, pikirin ini itu yang terusnya tidak perlu, akhirnya berpengaruh juga nih di pola tidurnya, di kehidupannya dia. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Anda mengetahui peristiwa atau situasi khusus yang mungkin mempengaruhi masalah tidur Nabila? Oh, kalau itu eh, saya kurang tahu, dan sebenarnya nggak ada sih yang spesifik tentang itu atau yang setahu saya. Oke, baik. Selanjutnya, eee, bagaimana sih masalah tidur Nabila memengaruhi hubungan sosialnya seperti dalam hubungan dengan Anda atau orang lain? Ya, karena dengan gampangnya berubah mood, jadi itu sangat mempengaruhi ya hubungan Nabila dengan orang lain, bahkan di saya juga. Yang dia sering eh,
berubah-ubah mood-nya nih dari mungkin tadinya ya baik-baik aja tiba-tiba langsung marah-marah nih, kita nggak tahu sebabnya, tapi karena kita udah tahu kenapa dia bisa begitu, apa penyebabnya, jadi kita ya paham-paham aja nih dengan kondisinya, Nabila, gitu. Oke, baik selanjutnya, apakah Nabila menjadi lebih sulit diajak berinteraksi atau lebih mudah marah akibat kurang tidur? Ya, betul sekali seperti tadi yang sudah beberapa kali saya bilang kan, dengan begitu Nabila tuh diajak bicara itu susah, kita mau bicara, serius juga susah karena ya mood-nya itu tadi yang mengganggu kan, lebih lebih cepat marah atau lebih lebih malas untuk membuat dia lebih malas untuk berkomunikasi dengan sekitarnya, padahal mungkin ya orang-orang sekitarnya itu lagi butuh banget nih komunikasi dengan dia. Jadi ya sangat, eee, mengganggu sekali sebenarnya. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Anda mengetahui, apakah Nabila telah mencoba teknik atau pengobatan tertentu untuk mengatasi masalah tidurnya? Setahu saya, belum sih, belum ada tindakan yang dia lakukan untuk, mengurangi kebiasaan-kebiasaan tidurnya yang kurang baik ini. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah Anda telah berbicara dengan Nabila tentang kemungkinan, Nabila mencari bantuan profesional untuk, masalah tidurnya ini? Oke, sepanjang, saya berkomunikasi dengan Nabila, kita tidak belum pernah bicara tentang hal itu dan juga Nabila sepertinya, tidak pernah menyinggung soal itu, jadi saya juga, tidak tidak pernah untuk memulai topik dengan pembahasan seperti itu. Oke, baik. Baiklah. Itulah tadi, pertanyaan-pertanyaan, yang dapat saya ajukan kepada saudari Safa sebagai narasumber saya pada hari ini. Jawaban-jawaban dari Safa sudah cukup dalam membantu saya dalam mengonfirmasi mengenai gejala masalah psikologis yang saudari Nabila alami. Nah, sebelum saya menutup, apakah ada pertanyaan yang ingin Safa ajukan kepada saya atau ada hal yang ingin Anda tambahkan pada sesi wawancara kali ini? Sepertinya tidak ada, cukup ini saja. Oke, baik. Nah, saya sangat mengapresiasi jawaban yang luar biasa dari Anda. Saya juga sangat puas dengan sesi wawancara kali ini. Saya sebagai interviewer mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan, waktu, serta tenaga yang diberikan pada sesi wawancara kali ini. Saya mengucapkan, banyak-banyak terima kasih dan memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata-kata yang menyinggung, saudari selama proses wawancara kali ini. Baik, mungkin itu saja, saya tutup, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama.